Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 4. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 4 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari bersama-sama kita melengkapi tabel halaman 1, nama produk dan negara asal. Nomor 1, batik berasal dari Indonesia. 2, boneka berasal dari Tiongkok. 3, permadani berasal dari Turki. Dan 4, mobil berasal dari Jepang. Lalu kunci jawaban halaman 2. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom halaman 2. Jawab, berikut adalah beberapa hal yang ingin saya ketahui. Di antaranya, apa globalisasi itu? Bagaimana dampak positif globalisasi? Bagaimana dampak negatif globalisasi? Berikutnya, kunci jawaban halaman 4. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman-teman dan tuliskan jawabannya. Berikut adalah contoh jawaban nomor 1. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara, diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Jawaban nomor 2. Dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung sebagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nomor 3. Angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang.
sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Kemudian kunci jawaban halaman 5, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Mari bersama-sama kita melengkapi tabel halaman 5. Jawab, bidang sosial, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Peran Indonesia contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi Rakhine State di Myanmar. Sedangkan bidang budaya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia misalnya mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni. Selanjutnya pada halaman 6 silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul menghasilkan energi listrik. Berikutnya kunci jawaban halaman 7. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 7. Berikut adalah contoh jawaban. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf kedua, deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Berikutnya kunci jawaban halaman 8. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada halaman 8. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Berikut adalah contoh jawaban. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo, sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.